Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ristin Wuryaningrum. Saya biasanya dipanggil Ibu Ristin. Di sini saya mengajar prakarya dan kewirausahaan. Untuk kelas 10, saya mengambil tema tentang pengolahan. Untuk kompetensi dasar yang diajarkan pada semester ganjil ini, yang pertama adalah memahami karakteristik kewirausahaan, misalnya berorientasi ke masa depan dan berani mengambil resiko dalam menjalankan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan hewani. Yang kedua, memahami perencanaan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati meliputi ide dan peluang usaha, sumber daya, administrasi, dan pemasaran. Yang ketiga, menganalisis sistem pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dan pengemasan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Yang keempat, memahami perhitungan biaya pengolahan atau harga pokok pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Yang kelima, memahami pemasaran produk pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati secara langsung. Yang keenam, menganalisis proses evaluasi hasil usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Pada pertemuan hari ini, kita membahas tentang karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini adalah memahami karakteristik kewirausahaan dalam menjalankan kegiatan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Indikator pencapaian kompetensi yang pertama adalah memahami pengertian kewirausahaan, yang kedua memahami macam-macam kualitas dasar, yang ketiga memahami macam-macam kualitas instrumental wirausaha yang berhasil dan mengalami kegagalan. Yang keempat, memahami ciri-ciri seorang wirausahawan. Yang kelima, menganalisis hubungan antara pengetahuan kewirausahaan dan praktek atau pengalaman wirausahawan. Untuk kompetensi dasar, nilai keterampilan, dan indikator pencapaian kompetensi pada pertemuan hari ini adalah mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Untuk yang pertama, indikator pencapaiannya adalah mengidentifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Yang kedua, menyajikan hasil identifikasi karakteristik kewirausahaan berdasarkan keberhasilan dan kegagalan usaha pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati dalam bentuk lisan dan juga tulisan.
Apa saja ya yang termasuk karakteristik kewirausahaan itu? Sebelum kita mengetahui karakteristik dari kewirausahaan itu, alangkah baiknya kita mengetahui definisi atau pengertian dari kewirausahaan. Secara harfiah, kewirausahaan berasal dari kata wirausaha, diberi awalan ke dan akhiran an. Wirausaha sendiri terdiri dari kata wira yang mempunyai arti perwira atau pahlawan, sedangkan usaha mempunyai arti daya atau upaya. Jadi, definisi dari kewirausahaan itu sendiri adalah suatu hal yang berhubungan dengan keberanian seseorang untuk melakukan kegiatan yang bersifat bisnis atau yang bukan bisnis atau non-bisnis secara mandiri. Pengertian kewirausahaan menurut Zimmer tahun 1996, kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan emosi dalam memecahkan suatu permasalahan atau persoalan dan menemukan suatu peluang untuk memperbaiki kehidupannya. Menurut Savery sendiri, kewirausahaan berasal dari kata entrepreneur, seperti yang terdapat dalam bukunya yang berjudul Kamus Dagang, di mana dia mendefinisikan kewirausahaan dari kata entrepreneur adalah orang yang membeli suatu barang dengan harga pasti, meskipun orang itu belum mengetahui berapa guna ekonomisnya yang akan dijual. Menurut Robin, pada tahun 1997, pengertian kewirausahaan adalah suatu proses yang dilalui oleh seorang yang bertujuan untuk mengejar peluang atau kesempatan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup melalui suatu inovasi tanpa memperhatikan sumber daya yang mereka atur. Menurut Pekerti, pada tahun 1999, kewirausahaan adalah kemampuan seseorang dalam mendirikan, mengatur, mengembangkan, dan melembagakan perusahaan yang dimilikinya. Nah, untuk pengertian yang dimaksudkan pada Pekerti, ini terjadi pada wirausaha yang sekarang ini banyak diminati oleh masyarakat, di mana seseorang yang sudah mendirikan suatu usaha itu, dia harus menuangkan
dan mengikuti aturan yang ada di daerah setempatnya, misalkan dengan mengurus surat izin pendirian suatu usaha itu sendiri. Nah, untuk yang berikutnya adalah macam-macam kualitas dalam kewirausahaan. Terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama kualitas dasar kewirausahaan dan yang kedua adalah kualitas instrumental kewirausahaan. Apa sih sebenarnya yang termasuk dalam kualitas dasar kewirausahaan dan juga kualitas instrumental kewirausahaan itu sendiri? Apa saja yang termasuk kualitas dasar kewirausahaan? Yang pertama adalah kualitas daya pikir. Yang kedua, daya hati, dan yang ketiga adalah daya fisik. Sedangkan untuk kualitas instrumental kewirausahaan, ini diantaranya adalah penguasaan disiplin ilmu, baik monodisiplin ilmu, antardisiplin ilmu, maupun lintas disiplin ilmu. Jadi, di mana di dalam kewirausahaan itu tidak hanya menggantungkan kepada satu bidang ilmu saja, seperti hanya ekonomi, tapi ada kaitannya dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, ciri-ciri wirausaha yang berhasil diantaranya yang pertama adalah memiliki motif berprestasi tinggi, di mana seseorang itu cenderung lebih untuk kreatif melakukan atau memunculkan ide-ide yang baru. Kemudian yang kedua, dorongan kemauan yang kuat. Yang ketiga, kepercayaan diri. 4. Uang hanya sebagai ukuran keberhasilan. Yang kelima, pengambil resiko yang moderat. Di mana pada poin yang kelima ini, bagi setiap wirausaha pasti akan berani mengambil resiko apapun. Untuk yang keenam, dapat menangani kegagalan. Jadi ketika kegagalan itu terjadi, dia akan bisa mengetahui cara atau solusinya untuk mengatasi kegagalan yang terjadi. Yang ketujuh, adanya kebebasan. Yang kedelapan, menggunakan waktu dengan efektif. Yang kesembilan, kepemimpinan. 10, inovatif dan penuh akal. Di mana seseorang yang berhasil menjalankan wirausaha ini pasti penuh adanya kreativitas untuk mengembangkan menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Untuk ciri-ciri wirausaha yang berhasil yang berikutnya adalah yang ke-11, mudah menjalin hubungan. Yang dimaksudkan mudah menjalin hubungan di sini adalah dia lebih mudah untuk menjalin relasi dengan partner kerja dalam sama-sama untuk menjalankan wirausaha, baik itu dari segi material, kemudian dari metodenya ataupun yang lainnya. Untuk yang ke-12, tanggap terhadap saran, kritik, dan umpan balik. Jadi ketika ada masukan, saran kritik dari masyarakat, itu segera ditindaklanjuti. Kemudian yang ke-13, senang pada hal-hal yang mengandung tantangan. Yang ke-14, ulet, tekun, dan kerja keras. Ini pasti akan membuahkan keberhasilan dalam berwirausaha. Yang 15, berorientasi ke masa depan. Jelas kalau yang namanya berhasil dalam menjalankan wirausaha, pasti tujuan kedepannya jauh lebih teratur dan terarah.
Untuk nomor 16, menetapkan tujuan secara jelas. Maksudnya, ketika seseorang itu menjalankan suatu wirausaha, di sini keuntungan yang didapatkan berapa persen dengan kembali ke pemiliknya, itu ada bagian masing-masingnya. Kemudian untuk yang berikutnya 17, mengambil prakarsa atau inisiatif. Di dalam berwirausaha itu diharuskan membentuk yang namanya struktur organisasi, di mana ada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan, kemudian ada yang menjadi wakil, bendahara, sekretaris, dan itu sangat dibutuhkan sekali. Untuk yang nomor 18, fleksibel. Maksudnya fleksibel di sini ini lebih mudah untuk mengatur baik itu waktu atau mungkin pegawai di sini sangat bisa diatur. Untuk yang 19, terbuka akan wawasan baru. Jadi ketika seorang yang mempunyai usaha itu ingin lebih baik, otomatis ketika ada masukan dari masyarakat di sekitar, pastinya akan lebih terbuka. Jadi sangat welcome sekali ketika ada masukan, oh wirausahanya harus diperbaiki dari mungkin segi lokasi, kemudian ditambah dengan tempat parkir yang lebih luas, atau mungkin ditambahkan dengan wifi. Nah, seperti ini kalau ada masukan seperti ini menunjukkan bahwasanya wirausaha yang berhasil ini dia mampu menerima masukan dari masyarakat dan menambah atau mendapatkan wawasan atau informasi yang terbaru. Keberhasilan wirausahawan yang pertama adanya perencanaan yang matang, yang kedua kemauan keras dan tekad yang kuat dalam usaha mencapai tujuan, yang ketiga memiliki modal yang cukup, yang keempat adanya sumber daya manusia yang handal dan teknologi yang tinggi, dimana kalau untuk saat ini banyak seseorang yang mendirikan suatu usaha itu membutuhkan adanya pegawai yang bisa mengoperasikan komputer dan juga melakukan promosi dengan menggunakan media sosial yang dia miliki. Yang kelima, tahu persis akan target pasar, di mana kita harus bisa menentukan sasaran yang tepat, apakah itu untuk kalangan pelajar, untuk masyarakat, atau menengah ke atas. Itu ada sasaran targetnya masing-masing. Kemudian yang keenam, adanya manajemen usaha yang baik, tepat, dan realistik. Yang ketujuh adalah pelayanan yang baik. 8. Adanya faktor internal dan eksternal berupa peningkatan barang dan jasa. 9. Jaringan yang luas. 10. Pemasaran yang efektif. 11. Inovasi dan kreativitas yang tinggi. 12. Adanya sarana dan prasarananya yang lengkap sebagai penunjang suatu usaha. Jadi misalkan kalau untuk yang nomor 12 ini mungkin kepingin dengan usaha yang banyak pengunjungnya, biasanya untuk anak-anak yang muda sekarang ini lebih memilih kalau ketika suatu usaha itu ada tulisannya wifi gratis atau mungkin dapat free minum. Nah, seperti itu yang biasanya yang banyak diminati oleh masyarakat. Kegagalan wirausahawan di sini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama tidak mempunyai perencanaan usaha yang tertulis, di mana di dalam menjalankan wirausaha itu tidak ada penulisan hitam di atas putih, maksudnya tidak ada rancangannya, ini targetnya berapa, modal yang dibutuhkan berapa, keuntungannya berapa, ini tidak ada
sesuatu hal yang harus dituliskan atau tidak mempunyai aturan yang baku. Untuk yang kedua, tidak memiliki pendidikan yang relevan, di mana dalam menjalankan suatu usaha itu tadi tidak ada batasan untuk pendidikan, misalkan untuk para pegawai yang dikaryakannya. Untuk yang ketiga, tidak berorientasi ke masa depan. Maksudnya, tidak ada kejelasan apakah usaha itu bisa berjalan dalam waktu yang sangat lama atau mungkin dengan waktu yang sangat singkat. Kemudian yang keempat, kurang spesialisasi. Jadi misalkan ketika seseorang itu membuat suatu usaha, misalkan pisang goreng. Di sini pisang goreng yang dimaksudkan ini tidak mempunyai variasi yang banyak. Dia hanya menjual yang namanya pisang goreng saja. Tentu kalau seperti itu, kebanyakan masyarakat itu sedikit agak bosan. Karena apa? Rasanya pisang ya seperti itu saja. Kemudian yang kelima, jarang mengadakan inovasi. Dimaksudkan dalam hal begini tidak bisa mengikuti perkembangan yang ada. Ketika misalkan saat ini banyak orang yang sudah berwirausaha yang namanya pisang coklat, pisang keju. Jadi ada varian rasa. Nah, kalau seseorang itu tidak bisa mengembangkan atau tidak bisa berinovasi, maka pastinya pelanggannya ya pasti yang suka orangnya ya itu aja. Kemudian yang keenam, kurangnya pengalaman manajemen, di mana yang dimaksudkan di sini, ini seseorang yang mempunyai wirausaha ini tidak bisa atau tidak mempunyai ilmu manajemen yang baik. Kemudian yang ketujuh, tidak punya semangat dalam berwirausaha. Yang kedelapan, kurangnya modal. Yang kesembilan, lemahnya pemasaran. Ketika di bagian pemasaran ini hendaknya tidak hanya membatasi pada satu media pemasaran yang dipergunakan, tapi harus mengikuti perkembangan zaman yang ada, biar suatu usaha itu menjadi berhasil. Kemudian yang ke-10, tidak punya etos kerja yang tinggi. Yang dimaksudkan etos kerja yang tinggi di mana dari pemiliknya sendiri tidak ada niatan atau kemauan yang keras untuk mencapai atau mendapatkan suatu target itu sendiri. Demikian pembelajaran materi karakteristik kewirausahaan pada pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.